Shalom rekan-rekan sekerja Allah, bertemu lagi kita di dalam renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum memulai renungan kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu buat kami sepanjang kawal malam. Sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, dengan tubuh yang sehat Tuhan. Dan kami masih diberi kesempatan untuk boleh duduk diam dan mendengar renungan Bapa. Biar kami punya hati yang tertuju pada renungan ini sehingga kami bisa mendengar, menerima dan meremakannya dalam hati kami, di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Halo Yesus, amin. Shalom semuanya. Hari ini saya akan membawa renungan yang saya beri judul Akhir Sebuah Perjalanan, End of the Journey. Saudara, kita tahu bahwa hidup kita adalah sebuah perjalanan. Dari sejak kita lahir, ya Tuhan izinkan kita lahir ke dunia ini, kemudian kita menjalani sepotong kehidupan kita yang dibilang singkat ya enggak, dibilang panjang juga enggak ya. Nah tapi setiap orang akan mengakhiri hidupnya, mereka akan memulai dan pasti ada akhirnya. Nah begitu juga dengan kehidupan kita. Nah cuma kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya dua awal dan dua akhir. Yang satu adalah awal dari kita lahir, benar-benar lahir secara jasmani, dan kita mengakhirnya secara ketika kita selesai, ya Tuhan panggil kita pulang. Sementara awal dan akhir yang kedua adalah kelahiran ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mengakhirinya juga di akhir pertandingan hidup kita ketika Tuhan panggil kita pulang. Akhirnya sama ya, cuma mulainya beda-beda. Nah saudara, semua manusia itu di dalam perhidupannya, bukan cuma semua manusia, semua makhluk hidup selama mereka hidup, yang mereka lakukan adalah sebuah perjuangan. Nah, bedanya kita dengan semua makhluk hidup itu adalah kita memiliki Tuhan. Kita memiliki Allah. Ya, konsep Allah itu ada di dalam manusia. Entah mereka dengan Allah yang mana, saya nggak peduli. Tapi pokoknya konsep kealahan itu ada pada manusia. Nah, saya akan membahas cuma Allah kita, Tuhan Yesus, Allah Bapa, Roh Kudus. Oke? Nah, waktu beberapa minggu yang lalu ketika Bapak Gembala mengatakan tentang kisah sebuah perjalanan kehidupan kita, saya menyadari bahwa kita hidup itu tergantung kita sendiri mau bawa hidup kita itu kemana saudara. Tuhan memberikan kita sebuah kebebasan untuk menjalani hidup ini. Apakah kita mau menghidupinya dengan sebuah kesadaran, ya, kesadaran yang penuh, sadar sesadar-sadarnya bahwa hidup kita itu berharga karena kita itu ditebus sama Tuhan, dan kita harus menjalani hidup ini sebagai sebuah karunia yang Tuhan udah kasih, yang Tuhan udah berikan, dan Dia memberikan kita dengan segala kelimpahan. Istilahnya maksudnya itu sebuah gift yang gak bisa kita dapat dari orang-orang, gak bisa kita temukan dimanapun kecuali dalam Tuhan, yaitu penebusannya. Nah, saya senang banget sama ayat yang Bapak Gembala bawain pada hari itu. Ada dua ayat. Yang pertama dia katakan begini, di dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Saudara, Tuhan Yesus sudah melakukan perjalanan itu awal sebelum kita menjalaninya. Kemudian kita menjalaninya kemudian. Dan Dia menjadi teladan. Dia sudah menjalani dan menapakkan kakinya di jalan yang akan kita lalui saudara. Jadi kita itu udah punya pola kemana seharusnya kita berjalan. Kalau saudara pernah main ya, jadi dulu saya pernah main yang namanya Escape from Alcatraz. Jadi itu ada jalan-jalan tertentu yang cuma jalan itu aja yang aman yang kita bisa lewati untuk bisa sampai ke seberang. Nah kita itu harus aware, memperhatikan dengan seksama jalan mana yang benar. Begitu juga dengan Allah, makanya kita itu dikasih teladan sama Allah. Itu sebabnya di sini dikatakan marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dia udah duluan saudara, kita cuma follower. Follow Jesus, oke? Jadi kata-kata ini nih, follow Jesus gitu kan. Kita tuh cuma follower yang mengikuti jalan itu. Yang kita perlukan untuk mengikuti adalah mata yang teliti, yang cermat. Kemana ya polanya? Kemana ya polanya? Kita ikutin setiap loncatan-loncatan itu.
Jangan kita malah ngabur, nyasar kemana-mana. Selama kita bisa mengikuti loncatan-loncatan yang Tuhan Yesus sudah lakukan, maka kita akan menuju kepada kesempurnaan. Dan yang kedua, di Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, ketika ayat ini ditulis, kalau saya nggak salah oleh Rasul Paulus ya. Jadi Rasul Paulus itu mengatakan bahwa saya tahu apa itu kekurangan dan saya tahu apa itu kelimpahan. Dia udah ngalamin dua-duanya. Begitu juga dia bilang dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, ya kan? Jadi dia bilang kenyang dia tahu, lapar dia tahu, melimpah dia tahu, kekurangan dia tahu. Begitu juga sebenarnya dengan kita. Rasul Paulus itu manusia seutuhnya, saudara, sama kayak kita. Dia bukan Tuhan Yesus yang punya kealahan dan kemanusiaan. Dia itu seperti kita manusia. Kalau tadi kita bilang Tuhan sudah memberikan kita teladan, kita bilang dia kan Tuhan ya, kita kan manusia gitu kan. Nah, di sini ada dua contoh saudara, dua teladan. Jadi Allah itu sudah memberi teladan buat kita dan kemudian Rasul Paulus juga melakukan teladan itu buat kita. Makanya dia bilang, saya tahu itu rasanya kurang, saya tahu rasanya limpah. Saya tahu rasanya susah, sakit, senang, ya kan. Rasul Paulus itu darah dan daging pure seutuhnya. Itu sebabnya kalau dia bisa, kita juga bisa. Nah, perjuangan perjalanan kita belum berakhir. Kalau berakhir saudara nggak di sini ya, nggak bisa dengaran saya renungan lagi. Karena saudara belum berakhir perjalanannya, begitu juga dengan saya. Nah, bagaimana saudara mau menjalani sisa perjalanan hidup saudara? Dua ayat tadi di Ibrani 12 ayat 2 dan Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Itu adalah salah satu modal, boleh saya bilang, modal dasar untuk kita boleh menjalani hidup kita. Asal kita bisa berpegang pada kedua ayat ini ya, dan melakukannya dengan eling ya kalau saya boleh bilang, maka saya yakin kita sampai pada akhir yang sama, bahwa yang kita tuju adalah ke atas bukan ke bawah ya. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apapun saudara, dibilang segala perkara, segala perkara. Apapun yang ada di bawah kolong langit ini, modelnya kayak apapun, susahnya, gampangnya, senangnya, apapun saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatannya dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Karena Dia udah jadi role model kita. Begitu juga Rasul Paulus sudah jadi role model kita. Tinggal kita menjalani sampai kita tiba di akhir dari sebuah perjalanan hidup kita. Sampai situ saja, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk semua firman yang Kau sampaikan Tuhan. Kalau Engkau sudah memberikan sebuah pola Tuhan, jejak kaki-Mu Bapa, rules-Mu Tuhan yang kami bisa jalani bersama-sama Tuhan. Begitu juga dengan Rasul Paulus sudah menjalaninya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa kami bisa menjalaninya bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Sampai pada akhir dari hidup kami Tuhan. Dan itu bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan gak mudah, tapi mau menjalani, kami mau menjalani Bapa dengan setia, dengan tulus, dengan bersuka cita Tuhan. Sehingga kami menang dan menyelesaikan pertandingan hidup kami, akhir perjalanan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, segala kami bagi nama-Mu, hal Yesus, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.